Allahumma sholli ala Muhammad. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal soleh, itu harus dilandasi oleh keimanan. Kalau kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan, dilandasi karena keimanan kepada Allah, mengharap ridho dari Allah, mengharap cinta dari Allah, mengharap rahmat dari Allah, mengharap kasih sayang dari Allah, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menjadikan kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, yang tenang, yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa syukri wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa aziz wa yu'lihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalin. Ya hasanal bil walid wa ma bil zawjin wa bil mital wa lakal hamdul minna wa syukru ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzala an qawli wa filiyati bihi astaghfi min kulli adhiranulu dalilul qalbi ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mubalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya wasati wasalli wasallim la yawmi wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiram
ومن أئمتهم بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن الليل والنهار وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, siru, berjalanlah kalian fil ardi, di atas muka bumi, sumanduru, kemudian lihatlah oleh kalian kaifa kana, kaifa bagaimana, kana ada, akibatul mukadzibin, akibat kesudahan, diem al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, siru, berjalanlah kalian, jelajahilah oleh kalian fil ardi, di atas muka bumi ini, tumanduru, kemudian lihatlah oleh kalian, kemudian tumanduru, kemudian perhatikan oleh kalian, dapatkan oleh kalian informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, sejarah-sejarah, kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan, kaifa kana, bagaimana, kana ada, akibat kesudahan, akhirnya, akibat dien, akhirnya, al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan petunjuk dari Allah, mendustakan kitab-kitabnya Allah, mendustakan utusan-utusannya Allah. Bukan cuma tidak percaya, bukan cuma menolak, namun mendustakan. Gimana akhirnya pendusta-pendusta itu? Mendustakan petunjuknya Allah, mendustakan kitab-kitabnya Allah, mendustakan
utusan-utusannya Allah, bagaimana nasib mereka? Akhirnya bagaimana nasib mereka? Dibinasakan oleh Allah. Nasibnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Nasibnya Qarun ditenggelamkan oleh Allah di buminya Allah beserta dengan kekayaannya. Kaum Ad, kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah oleh angin yang panas. Itulah kesudahan, itulah akhir dari perjalanan, dari kehidupan orang-orang yang dalam kehidupannya selalu mendustakan petunjuk dari Allah, selalu mendustakan ayat-ayatnya Allah, selalu mendustakan kekuasaannya Allah, selalu mendustakan kitab-kitabnya Allah, selalu mendustakan utusan-utusannya Allah, selalu mendustakan malaikat-malaikatnya Allah. Akibatnya mereka dibinasakan oleh Allah dengan azab yang amat pedih. Jelajahi muka bumi ini, jelajahi dari ujung barat sampai ujung timur, dari benua Afrika, Amerika, Asia, semua jelajahi. Pasti di situ ada informasi-informasi yang harus kita ketahui supaya apa? Dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu harus dicari, harus dijelajahi. Informasi-informasi, sejarah-sejarah yang pernah ada di atas muka bumi ini harus kita jelajahi. Kalau kita tidak bisa jelajahi dengan fisik, dengan dhahir, dengan raga ini, kita bisa menjelajahi melalui jendela-jendela informasi, yaitu dengan cara membaca. Jadi melihat dunia sekarang gak harus kita mengunjungi tempat yang kita inginkan, cukup kita mengunjungi situs-situs yang sudah berada di dunia maya, di internet, lewat HP bisa kita kunjungi. Mesir ada piramida, gak usah kita harus ke Mesir. Kalau ingin mengetahui apa sejarah apa yang terjadi waktu dulu, cukup kita buka situs, cukup kita membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia. Cukup di genggaman sekarang. Untuk apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang mendustakan agama, agar kita tidak menjadi kelompok dari orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Jelajahi. Kalau tidak secara dhahir, kita jelajahi melalui media-media yang dihadirkan oleh Allah untuk mempermudah kita mendapatkan informasi. Tujuannya satu, untuk mendekatkan diri kita kepada
kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita tidak menjadi pendusta-pendustanya Allah, agar kita tidak menjadi seorang pendusta yang mendustakan petunjuknya Allah, yang mendustakan kitab-kitabnya Allah, yang mendustakan utusan-utusannya Allah, yang mendustakan adanya hari akhir, yang mendustakan malaikat-malaikatnya Allah, yang mendustakan takdir baik, takdir buruk yang Allah sudah tetapkan. Jangan sampai di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa pendusta. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, liman ma fis samawati wal ardh, kul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, liman ma fis samawati wal ardh, milik siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tanyakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, tanyakan, milik siapa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kul lillahi, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi itu milik Allah, termasuk kita manusia. Kata ala nafsihi, ketetapannya Allah ala nafsihi, atas dirinya sendiri, ar-rahmah, yaitu ar-rahmah, kasih dan sayang, yaitu rahmah, pemberi rahmah. Allah itu adalah ar-rahmah, ar-rahman, ar-rahim, maha pengasih dan penyayang. Liyajma'annakum, suatu saat setelah manusia sudah mati semua, sudah meninggal semua, layajma'annakum, kemudian Allah akan mengumpulkan mereka, digiring mereka ila yaumil qiyamah, pada suatu hari, yaitu hari kiamat. Digiring mereka tatkala di yaumil qiyamah pada suatu tempat yang dinamakan padang mahsyar, padang yang amat panas. La raiba fihi, jangan ada keraguan di dalamnya. Jangan sampai kita ragu bahwa besok akan adanya yaumil qiyamah. Jangan sampai kita ragu. Besok semua manusia akan digiring pada suatu padang, pada suatu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Akan dikumpulkan semua manusia, mulai dari manusia pertama kanjeng Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat sewaktu berada di atas muka bumi. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Kul lillah, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, semuanya itu milik Allah. Kata ta'ala nafsihi, sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi catatan, sudah menjadi kitab. Ala nafsihi, atas dirinya Allah, ar-rahmah, bahwa Allah itu maha pengasih dan
penyayang. Ar-Rahman di sini dilewatkan oleh utusannya oleh Allah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak mengutus Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat. Apa daunnya Allah Subhanahu wa taala? Rahmati. Apa daunnya Allah Subhanahu wa taala? Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, wasi'at, akan meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Semuanya diliputi oleh rahmatnya Allah. Semuanya diliputi oleh rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah, dilahirkan di atas dunia ini, di atas muka bumi ini karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Jadi kita dilahirkan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, diberi kesempatan hidup di atas muka bumi ini oleh Allah, itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Besok tatkala di yaumil qiyamah, kita juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, itu juga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena cintanya Allah. Alladzina khasiru, orang-orang yang merugikan mereka anfusahum, atas diri mereka, fahum la yu'minun, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak beriman. Orang yang membuat dirinya merugi di dunia maupun di akhirat, fahum la yu'minun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Siapa orang yang merugi? Orang-orang yang merugi siapa? Orang yang tidak beriman. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Siapa yang orang yang merugi? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin, semuanya orang akan berada di dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kalau tidak beriman, berarti dia termasuk orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Apalagi lanjutannya gimana? Wa amilus solihati, berarti orang yang merugikan dirinya, dia yang tidak beramal soleh, dia yang tidak beramal soleh, kelakuannya, perbuatannya selalu merusak, membawa kemudaratan. Itulah orang-orang yang merugikan dirinya. Kemudian watawassaw bil haqq, orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu menasihati tentang kebenaran. Sebaliknya, orang yang merugi adalah orang yang menasihati dalam kebatilan, dalam kejahatan, dalam kezaliman.
itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Wa tawassaw bis-sabr adalah orang yang menasihati dalam hal kesabaran, itulah orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang menasihati, tolong menolong dalam kemarahan, dalam kemungkaran, dalam permusuhan, itulah orang-orang termasuk yang merugikan dirinya sendiri. Berarti orang tersebut tidak beriman. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Walahu, dan juga miliknya Allah, ma sakana, apa-apa yang berada, apa-apa yang terdapat fil laili wan nahar, di dalam malam dan juga siang. Sakan ini sakinah, keadaan hati yang tenang, keadaan hati yang damai, keadaan hati yang bahagia. Sakan berarti juga miliknya Allah. Apa-apa yang membuat seseorang hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya bahagia, sakinah, baik di waktu malam, fil laili, baik di waktu malam, wan nahari, juga di waktu siang. Damai hatinya, sejahtera hatinya, hidupnya bahagia, hidupnya sentosa, hidupnya sukses, hidupnya membawa kepada mendekatkan diri kita kepada Allah. Sakan billahi wa nahari, baik itu malam maupun siang, mereka akan mendapatkan kedamaian dari Allah. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah as-sami, yang maha mendengar, al-alim, dan maha mengetahui. Jadi sakinah, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, itu juga milik Allah. Diberikan kepada kita di waktu malam, di waktu siang, itu haknya Allah. Wa huwas samiul alim, dan Allah mengetahui, Allah mendengar doa-doa kalian, kerentak-kerentak kalian di dalam hati kalian, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Allah mengetahui, Allah mendengar doa-doa yang kalian ucapkan di dalam hati, yang orang lain tidak tahu. Allah mendengar, dan Allah mengetahui. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Allah turunkan sakinah, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan ala rasulihi, terhadap utusan-utusan Allah, para rasul, para nabi, wa alal mu'minin, dan juga Allah menurunkan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan terhadap orang-orang yang beriman. Wa huwa samiul alim, dan ingat bahwa dialah Allah as-sami, yang maha mendengar, al-alim, dan juga maha mengetahui. Jadi sakinah ini harus diperjuangkan. Kesuksesan ini harus diperjuangkan, lahir maupun batin harus kita perjuangkan. Sakinah tidak hanya datang nyelonong
terus moro-moro kita sakinah, moro-moro kita bahagia, moro-moro kita sejahtera, moro-moro kita sukses. Butuh perjuangan, butuh jihadnya, lawan kemalasan, lawan pendustaan terhadap nikmat-nikmatnya Allah, terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, terhadap nur petunjuknya Allah. Dilawan, buka dadanya lebar-lebar agar petunjuk dari Allah bisa masuk ke dalam hati kita. Jangan tutupi petunjuk-petunjuknya Allah, nur hidayahnya Allah yang masuk ke dalam hati kita. Jangan halangi, jangan ditutupi dengan kedustaan terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap kitab-kitabnya Allah, terhadap putusan-putusannya Allah, terhadap penerus dari perjuangan Rasulullah. Jangan sampai kita menutup hati kita dari petunjuk Allah lewat siapapun, lewat para ulama, lewat para kiai, lewat para ustadz, lewat saudara-saudara kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Jangan sampai kita tidak merasakan kesejahteraan dalam hidup ini, kebahagiaan dalam hidup ini, kesuksesan dalam hidup ini, kedamaian dalam hidup ini, baik di waktu malam maupun di waktu siang, karena kita menjadi pendusta atas petunjuknya Allah, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang terbaik, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Jangan sampai kita mendustai. Kalau kita menginginkan, mengharapkan hidup sakinah, hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup sukses dunia dan akhirat, hidup damai di malam hari maupun di siang hari. Malam hari tidurnya nyenyak, ya, jam 2 bangun. Siang hari mencari rezeki dengan tenang, dengan bahagia, karena merasa selalu bersama Allah. Jadi kita jangan sampai kita menutup hati kita dari petunjuk Allah. Buka lebar-lebar. Jangan sampai kita menutupi hati kita dari petunjuk Allah. Kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup sejahtera, ingin dicukupi oleh Allah dengan cinta, dengan kasih sayangnya, ingin ditingkatkan keimanan kita oleh Allah, ketakwaan kita oleh Allah, jangan sampai kita menutup hati kita dari petunjuk Allah. Jadi ketenangan itu Allah berikan ke dalam hati hambanya. Tenang hidupnya, baik di malam hari maupun di siang hari. Malam hari dia tidur dengan tenang, karena sebelum tidur dia sudah sholat witir. Sebelum tidur dia sudah introspeksi diri. Sebelum tidur dia sudah bertaubat. Sebelum tidur dia sudah beristighfar, minta ampun atas dosa-dosa
sewaktu dia bangun tidur sampai mau tidur lagi, dosa-dosa yang dia lakukan dia minta ampunan kepada Allah dengan sholat witir terlebih dahulu. Sudah dikerjakan belum? Sholat witirnya sudah dikerjakan belum? Kadang-kadang harus dikerjakan. Jangan sampai kita dikelompokkan oleh Allah menjadi kelompok orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, mendustakan Rasul-Rasulnya Allah yang diteruskan, yang diwariskan perjuangannya kepada para ulama, para kiai, para ustadz untuk menyampaikannya. Kalau kita tidak melakukannya, dikhawatirkan kita oleh Allah akan dikelompokkan kepada kelompok orang-orang yang mendustakan. Harus tawassaw bil haq, katanya nasihat menasihati dalam kebenaran, semangat menyemangati untuk melakukan kebenaran. Harus kompak. Kok kompaknya dalam hal kejelekan? Kompak itu dalam hal kebaikan. Mas, sebelum tidur sholat witir dulu. Mas, sebelum tidur ambil wudu dulu. Dipasrahkan dulu hidupnya itu sesuai dengan doa sebelum tidur. Doanya gimana? Doanya gimana? Hah? Gimana sebelum tidur doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa setelah bangun tidur. Doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Gimana doa sebelum tidur? Gimana doa sebelum tidur? Yang benar, yang keras, gimana? Gimana artinya? Artinya gimana? Yang keras. Artinya ayo yang lain. Artinya gimana? Belum? Hah? Bismika Allahumma. Ya. Masa Allahumma-nya itu ada yang tahu? Cuma apalan-apalan kayak gitu anak TK pintar. Hah? Ayo. Bismika, apa bismika itu? Bismika dengan kalau bismillah
dengan menyebut nama Allah. Bismika, dengan menyebut namamu. Allahumma, terus Allahumma gimana? Allahumma ahya wa bismika amu. Gimana maknanya? Dengan menyebut namamu. Ya Allah gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ya Allah, gimana? Dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Tapi harus dipasrahkan itu. Kalian mau tidur itu sudah belajar melatih untuk mati. Kalau pagi dibangunkan berarti hidup. Kalau pagi nggak bangun-bangun berarti mati. Makanya sebelum kematian itu datang, persiapkan dulu dengan sholat witir, dengan bertaubat kepada Allah, introspeksi diri, istighfar, minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Dipraktekkan itu. Si Tule itu ajari itu. Jangan biarkan dia itu menjadi yatim lahirnya, yatim batinnya, itu yang lebih bahaya. Yatim batinnya karena dia tidak tahu siapa Tuhannya. Ajari itu. Kalau kita nggak mengajari, kita termasuk pendusta agama. Banyak sekarang orang yatim itu karena mereka tidak tahu, tidak punya di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya yatim. Yatim batinnya. Yatim batinnya karena tidak tahu siapa Tuhannya, cuma tahu namanya toh. Siapa Tuhanmu? Allah. Cuma tahu namanya toh, nggak tahu siapa Allah. Padahal sudah jelas Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kalau di hati kita tidak ada kasih dan sayang terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain dan juga makhluk lainnya, berarti yang kita pertuhankan bukan Allah. Makanya hati-hati tatkala kita membenci, tatkala kita marah, tatkala di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa permusuhan, itu menandakan bahwa yang kita pertuhankan bukan Allah. Kalau yang kita pertuhankan Allah, pasti hati kita, jiwa kita
lahir dan batin kita akan penuh dengan kasih sayang terhadap diri kita sendiri, juga orang lain. Hati-hati, banyak kita yang kepleset, yang syirik, menyekutukan Allah dengan makhluknya, mempertuhankan selain Allah, itu namanya syirik. Ngakunya Allah, tapi yang dipertuhankan adalah setan. Kok bisa? Iya, karena kehidupan kesehariannya yang ia lakukan, yang ia turuti adalah perintah-perintahnya setan. Bermusuhan, benci satu dengan yang lainnya, suka bertengkar, suka bergunjing, suka berghibah, suka memfitnah. Itu yang nyuruh siapa? Itu perintahnya setan. Satu dengan yang lainnya bermusuhan, itu perintahnya siapa? Setan. Kenapa kok dituruti? Berarti kalau kita menuruti perintah setan, berarti kita telah mempertuhankan setan dalam kehidupan kita, bukan mempertuhankan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang penuh kasih dan sayang, yang maha pengasih dan penyayang. Hati-hati, hati-hati. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah, karena kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan kasih dan sayangnya Allah. Tugas kita hanya mengabdi kepada Allah. Yang harus kita taati adalah Allah, jangan setan. Makanya semangat, nasihat menasihati, nyemangat menyemangati untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati tentang kebenaran, nasihat menasihati tentang kesabaran. Ya, harus satu dengan yang lainnya, harus nasihat menasihati, harus kompak dalam hal kebaikan. Jangan sampai lisan kita menyebutkan Allahu Rabbi, namun dalam kenyataan kita mempertuhankan setan. Hati-hati ya. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmatnya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat, bahkan menjadi tabiat kelakuan bagi orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dekat, bahkan menjadi kebiasaan sudah, menjadi budaya dalam kehidupan keseharian orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik.
beriman kuncinya. Kuncinya harus beriman. Man amila sholihan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu gimana? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayo baca. Man wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lagi. Man falanuhyiyannahu lagi. Gimana? Man falanuhyiyannahu hayatan lagi. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man barang siapa amila sholihan beramal baik min dzakarin baik itu laki-laki au unta ataupun maupun perempuan wa huwa mu'minun dan ia beriman dilandaskan dengan keimanan melakukan amal soleh itu, falanuhyiyannahu maka Allah menjadikan padanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupannya damai, kehidupannya bahagia, kehidupannya sejahtera, kehidupannya sukses, kehidupannya damai. Kehidupannya tenang di dunia dan juga besok di yaumil kiamah. Jadi syaratnya harus beriman. Kita melakukan kebaikan
kita melakukan amal soleh itu harus dilandasi oleh keimanan. Kalau kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan dilandasi karena keimanan kepada Allah, mengharap ridho dari Allah, mengharap cinta dari Allah, mengharap rahmat dari Allah, mengharap kasih sayang dari Allah, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menjadikan kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, yang tenang, yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman sehingga kita dapat mudah melakukan, mengamalkan amalan yang soleh, mengamalkan amalan yang baik, mengamalkan kebaikan, kebajikan, sehingga oleh Allah kehidupan kita dibahagiakan, disejahterakan, disukseskan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.